Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Hen dalam materi kalkulus 2, yaitu limit bilangan berakar. Nah, dalam pembahasan kali ini Anda akan mendapatkan 4 slide lagi dari slide utama sekarang. Nah, sangat disarankan pada Anda dan juga para mahasiswa untuk mempause pada setiap halaman dari slide tersebut, ya, untuk bisa lebih melihat secara jelas apa yang dipaparkan pada masing-masing slide. Sekarang kita lihat contoh dari permasalahan limit bilangan berakar ini, yaitu limit X menuju 1 dari 3X kurang akar 11 kurang 2X dibagi dengan X kurang 1. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu kita bagi atas 2 step. Step pertama itu dengan cara yang sederhana saja. Cukup Anda masukkan atau Anda substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persoalan di atas, sehingga diperoleh 3 kali 1 3 kurang akar 11 kurang 2 kali 1 2 dibagi dengan X diganti dengan 1, jadi 1 kurang 1, diperoleh 3 kurang akar 9 per 0 sama dengan 3 kurang 3 per 0, dan hasilnya adalah 0 per 0. Nah, dikarenakan hasilnya 0 per 0, maka itu bukanlah merupakan hasil akhir. Kalau misalnya hasil yang kita peroleh adalah 5 per 0, maka itu bisa dikatakan sebagai hasil akhir, yaitu identik dengan tidak berhingga. Kalau misalnya 0 per 7, maka hasil itu adalah merupakan hasil akhir, identik dengan nilai 0. Nah, karena dia 0 per 0, maka harus dilanjutkan dengan step yang kedua. Nah, kita lihat pada step yang kedua. Nah, di sini kalau kita perhatikan di step yang kedua ini, kita akan berupaya untuk menghilangkan tanda akar tersebut. Nah, kita boleh cek dulu pada slide berikutnya. Nah, terlihat di situ kita menggunakan rumusan A dikurang B dikalikan dengan A ditambah B menghasilkan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini kita perhatikan tanda kurang, kemudian kita kalikan dengan tanda tambah, yaitu A kurang B dikalikan dengan A tambah B, maka hasilnya adalah A dikali A kuadrat minus B dikali B adalah B kuadrat. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan akar, karena kita tahu akar dikuadratkan akan menghasilkan nilai dari proses perhitungan yang ada di dalam akar tersebut. Artinya akar dengan kuadrat itu akan saling meniadakan, akan saling dicoret akar dengan kuadrat, sehingga tinggal nilai yang ada di dalam akar tersebut. Kita lihat dari slide sebelumnya. Nah, kita lihat di situ kita kalikan dengan 3X plus akar 11 kurang 2X dibagi dengan 3X plus akar 11 kurang 2X juga. Mengapa dibagi dengan nilai yang sama? Karena kita tidak menginginkan memperoleh fungsi baru. Kita menginginkan limit yang kita selesaikan itu adalah 3X kurang akar 11 kurang 2X per X kurang 1. Sehingga kalau kita bagi dengan 3X plus akar 11 kurang 2X dibagi dengan 3X plus akar 11 kurang 2X, jadi 2 proses yang sama atas pembilang dengan proses yang sama juga untuk bawah penyebut, sudah pasti hasilnya adalah 1. Karena kita tahu sesuatu yang dikali dengan 1 itu akan menghasilkan atau tidak merubah nilainya. Jadi tidak ada terjadi fungsi yang baru, tetap kepada limit yang sebelumnya yang Babang dicari. Nah, kita ke slide berikutnya.
Nah, tadi sudah dijelaskan pada slide berikutnya itu bahwasanya A kurang B dikali A tambah B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti 3x kurang akar 11 kurang 2x dikalikan dengan 3x plus akar 11 kurang 2x, hasilnya menjadi 3x kuadrat. Yang kurung itu 3x dikali 3x, berarti 9x kuadrat. Kemudian akar tersebut kalau dikalikan dengan akar, maka hilanglah akarnya. Jadi 3x kuadrat kurang 11 kurang 2x dalam kurung menghasilkan 9x kuadrat, karena 3 kali ketiga adalah 9. Lalu minus kali 11 minus 11, minus kali minus 2x adalah plus 2x. Sehingga 9x kuadrat plus 2x minus 11 atau kurang 11. Nah, sekarang kita lihat limitnya sudah berubah ya, dari hasil proses yang ada di atas menjadi limit x menuju 1 dari 9x kuadrat plus 2x minus 11 per x kurang 1 dalam kurung dikalikan. Nah, ini kita lihat tadi adalah penyebut yang dari 3x plus akar 11 kurang 2x. Nah, sekarang kita lihat dari pembilang atau yang di atas, bagian atasnya itu kita lihat 9x kuadrat plus 2x kurang 11, kita bisa keluarkan x kurang 1. Karena x kurang 1, kalau kita masukkan nilai x sama dengan 1, maka kita akan memperoleh nilai 0. Jadi kita akan keluarkan yang menjadikan dia menjadi nilai 0. Kalau kita lihat di bawah kita sudah punya x kurang 1. Nah, kita keluarkan x kurang 1 di atas sehingga mereka dapat dicoret. Jadi saling ditiadakan. Sehingga tinggallah 9x tambah 11 dibagi dengan 3x tambah akar 11 kurang 2x. Nah, itu adalah hasilnya dengan kita telah mengeliminasi atau telah mencoret x kurang 1 yang ada di atas dan juga yang ada di bawah. Nah, kita masuk slide berikutnya. Jadi ini kalau kita perhatikan, kita tinggal memasukkan nilai x sama dengan 1 dengan mensubstitusi nilai 1 tersebut untuk 9x tambah 11 dan juga yang di bawahnya 3x tambah akar 11 kurang 2x. Nah, pada slide terakhir ini, slide kelima, nah, sengaja saya tidak menyelesaikan dari perhitungan limit tersebut karena itu menjadi tugas dari para mahasiswa, khususnya mahasiswa saya, untuk menuliskan apa jawabannya di kolom komentar. Nah, sambil juga kalian juga harus menyelesaikan dari persoalan limit yang ada di sini sekarang pada slide kelima ini, yaitu slide terakhir ini. Dan Anda hanya disuruh menjawab saja. Jadi jalannya itu bisa ditulis di selembar kertas misalnya, tapi Anda cukup menjawab apa hasilnya. Jadi ini ada limit x menuju 0 dari px kurang p akar x dibagi dengan x kuadrat kurang qx. Jadi di kolom komentar itu yang ditulis adalah jawaban dari permasalahan limit yang tadi yang sengaja belum diselesaikan dan hasil. Jadi jawabannya saja hasil dari limit yang baru ini. Nah, kita lihat di situ nilai P. Nah, nilai P itu masukkanlah angka terbesar dari 2 digit terakhir NPM-nya, nomor pokok mahasiswanya. Jadi kalau kita lihat di situ, kalau misalkan NPM Anda itu terakhirnya adalah 01, maka angka terbesar atau angka yang lebih besar daripada 2 yaitu nilai P-nya adalah 1, karena kita tahu 1 lebih besar dari 0. Sedangkan nilai Q berarti adalah 0. Kalau misalnya NPM Anda 2 angka terakhir adalah 10, ya sama dengan 01 tadi. P-nya juga 1, Q-nya juga 0. Kalau misalnya nilai NPM Anda adalah 99, jadi 2 digit terakhir 99, maka masukkanlah nilai P dan Q itu sama dengan 9. Karena nilai P dan Q itu adalah sama. Nah, kalau sama, maka kalian masukkanlah nilai P dan nilai Q untuk nilai yang sama tersebut. Nah, saya rasa Bapak rasa ini cukup bisa dipahami dari apa yang harus dikerjakan. Nah, ini ada catatannya. Jangan lupa untuk
menuliskan hanya 3 digit terakhir NPM Anda di kolom komentar. Nah, itu untuk sekaligus menandai siapa yang mengerjakan soal ini. Jadi Anda tidak perlu menuliskan nama, cukup 3 digit terakhir NPM Anda. Jadi kalau misalnya NPM Anda 001, maka tulislah 001 dulu. Kemudian baru tulis jawabannya. Jadi jawaban nomor 1 apa? Itu yang persoalan tadi yang udah ditulis panjang lebar jalannya, tinggal hanya jawaban saja. Lalu jawaban nomor 2 bagaimana? Nah, kerjakan di kertas. Atau misalnya Anda mau pergunakan aplikasi juga boleh. Ya, dari permasalahan yang ada pada halaman ini, PX kurang P akar X di atas, kemudian Anda cukup tulis jawabannya saja. Jadi tidak sulit. Jadi Anda di kolom komentar tulis 3 digit terakhir NPM Anda, kemudian tulis jawaban nomor 1 yang tadi yang sudah dikerjakan panjang lebar permasalahannya, jalannya semua, tinggal jawaban saja, dan juga tulis jawaban, hanya jawaban dari soal nomor 2. Nah, bagi saudara-saudara yang bukan mahasiswa saya, nah boleh untuk mencoba. Ya, misalnya Anda mencoba mentes menggunakan bilangan-bilangan yang Anda suka. Ya, karena dalam menuliskan ini jawaban tersebut, yang penting Anda tentunya tidak ikut-ikutan memasukkan 3 digit terakhir NPM begitu ya, karena ini hanya khusus untuk mahasiswa saya. Tapi bagi saudara-saudara yang lain yang ingin menguji kemampuannya dalam menyelesaikan masalah ini, silakan. Jadi silakan memasukkan angka berapapun juga, ya, P berapa, Q berapa. Nah, boleh silakan ditulis di kolom komentar. Nah, jadi supaya tambah banyak ya dari kita yang mengisi di kolom komentar ini, tentunya semakin banyak kita sharing kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin ikut memberikan semangat bagi yang lain juga untuk mempelajari khususnya kalkulus seperti materi yang ada sekarang ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya, Pak Hem.